Manipulasi. Cara memanipulasi pikiran orang lain adalah sebuah trik yang cukup berbahaya, bro. Di video kali ini gua bakalan ngasih tahu ke lo semua bagaimana cara ini bisa bekerja dan bagaimana cara mengatasinya biar lu semua kagak terpengaruh oleh trik-trik manipulasi yang beredar di luar sana. So, perhatikan baik-baik, bro. Trik yang pertama adalah dengan cara menggunakan teknik framing. Teknik framing adalah salah satu cara memanipulasi pikiran orang lain. Dalam teknik ini, seseorang mempengaruhi pandangan orang lain dengan memilih kata atau gambar yang tepat untuk memberikan arti tertentu. Nah, untuk mencegah teknik framing, lu harus belajar untuk memeriksa argumen dari sudut pandang yang berbeda. Lalu teknik yang kedua adalah menggunakan foot in the door. Teknik foot in the door adalah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan membuat mereka setuju dengan permintaan kecil terlebih dahulu, sehingga lebih mudah untuk meminta sesuatu yang lebih besar. Nah, untuk mencegah trik ini, lu harus belajar untuk mengatakan tidak dan menetapkan batas-batas yang jelas. Lalu teknik yang ketiga menggunakan trik door in the face. Teknik door in the face adalah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan membuat permintaan besar terlebih dahulu, sehingga permintaan yang sebenarnya terlihat lebih kecil dan lebih mudah untuk diterima. Dan untuk mencegah trik ini, lu harus belajar untuk melihat melampaui permintaan yang disajikan dan tetap fokus pada apa yang kita butuhkan, bro. Lalu yang keempat ada yang menggunakan teknik scarcity. Teknik scarcity adalah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan membuat mereka percaya bahwa sesuatu yang langka atau sulit didapat lebih bernilai. Untuk mencegah trik ini, lu harus belajar untuk mempertanyakan nilai sesuatu dan tidak terlalu mudah tergoda dengan barang-barang atau tawaran yang terbatas. Lalu kemudian yang kelima itu menggunakan teknik social proof. Teknik social proof adalah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan membuat mereka merasa bahwa orang lain sudah melakukan atau memilikinya, sehingga mereka merasa tertarik dan ingin mengikutinya. Untuk mencegah trik ini, lu harus belajar untuk melakukan penelitian sendiri dan tidak terlalu mengandalkan pandangan orang lain. Yang keenam, menggunakan teknik flattery. Teknik flattery adalah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan memberikan pujian atau penghargaan yang berlebihan. Orang yang dipuji akan merasa senang dan cenderung lebih mudah dipengaruhi. Namun trik ini bisa menjadi tidak efektif jika pujian yang diberikan terlalu berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan. Untuk mencegah trik ini, lu harus belajar untuk menilai pujian yang diberikan dengan objektif dan kritis. Lalu trik manipulasi yang berikutnya ada teknik bait and switch. Teknik ini adalah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan memberikan tawaran yang menarik namun ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Trik ini biasanya digunakan dalam penjualan atau pemasaran. Untuk mencegah trik ini, lu harus selalu memeriksa informasi dengan cermat dan tidak terburu-buru dalam membuat keputusan. Lalu kemudian ada teknik yang disebut dengan gaslighting. Nah, teknik ini adalah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan meragukan kenyataan atau mengubah persepsi orang lain terhadap kenyataan. Trik ini biasanya digunakan dalam hubungan personal atau profesional yang tidak sehat. Untuk mencegah trik ini, lu harus belajar untuk mengandalkan ingatan dan persepsi lu sendiri serta selalu berbicara dengan jujur dan terbuka. Jika lu merasa terjebak dalam trik ini, segera cari bantuan dari orang terpercaya atau ahli terkait. Lalu berikutnya adalah teknik persuasi, yaitu trik memanipulasi pikiran orang lain dengan mempengaruhi kepercayaan dan keyakinan mereka. Teknik ini sering digunakan dalam politik dan bisnis. Agar lu terhindar dari trik ini, lu harus selalu berpikir kritis, mencari sumber informasi yang dapat dipercaya, dan memeriksa ulang fakta dan data yang diberikan. Lalu kemudian ada teknik yang disebut dengan konsensus sosial, yaitu trik memanipulasi pikiran orang lain dengan memanfaatkan keinginan untuk mematuhi norma sosial
atau untuk menjadi bagian dari kelompok tertentu. Teknik ini sering digunakan dalam iklan atau kampanye. Untuk mencegah trik ini, lu harus berpikir independen dan tidak terlalu tergantung pada pandangan atau keputusan kelompok. Dan berikutnya ada yang disebut dengan fear-mongering. Teknik fear-mongering adalah trik untuk memanipulasi pikiran orang lain dengan membangkitkan rasa takut atau kekhawatiran. Teknik ini sering digunakan dalam politik atau pemasaran. Untuk mencegah trik ini, lu harus berusaha untuk tetap tenang dan objektif serta mencari informasi yang akurat dan jelas mengenai situasi yang dibicarakan. Lalu kemudian ada teknik authority. Teknik ini adalah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan memanfaatkan kepercayaan dan pengaruh seseorang yang dianggap berwenang atau memiliki keahlian di bidang tertentu. Teknik ini sering digunakan dalam pemasaran atau kampanye politik. Untuk mencegah trik ini, lu harus selalu melakukan pengecekan terhadap sumber informasi dan menghindari terlalu mudah mempercayai seseorang tanpa memeriksa kredibilitas dan pengalaman mereka. Lalu kemudian ada teknik yang disebut bandwagon. Teknik bandwagon adalah sebuah trik memanipulasi pikiran orang lain dengan membuat mereka merasa bahwa keputusan atau tindakan tertentu adalah yang paling populer atau yang paling banyak dilakukan oleh orang lain. Teknik ini sering digunakan dalam iklan atau kampanye politik. Untuk mencegah trik ini, lu harus berusaha untuk berpikir mandiri dan tidak terlalu bergantung pada pandangan atau tindakan orang lain. Lalu kemudian ada teknik reciprocity, yaitu trik memanipulasi pikiran orang lain dengan memberikan sesuatu yang diharapkan dapat memancing respon balik yang positif. Teknik ini sering digunakan dalam pemasaran atau dalam hubungan interpersonal. Untuk mencegah trik ini, lu harus berusaha untuk tetap realistis dalam memberikan dan menerima, serta tidak terlalu bergantung pada balasan atau imbalan yang diharapkan. Lalu kemudian ada teknik yang disebut limited time offer, yaitu trik memanipulasi pikiran orang lain dengan memberikan penawaran yang terbatas waktu atau jumlahnya, sehingga memancing orang lain untuk segera mengambil tindakan. Teknik ini sering digunakan dalam pemasaran atau penjualan. Untuk mencegah trik ini, lu harus berpikir kritis dan melakukan pengecekan ulang sebelum mengambil keputusan terhadap penawaran tersebut. Dan itulah beberapa trik untuk memanipulasi pikiran orang lain dan cara mencegahnya, bro. Nah, di sini jika lu ada yang pengen ditanyakan atau pengen request trik mana yang pengen dijelasin lebih spesifik, silahkan tulis di komentar. Alright bro, thank you for watching. Jangan lupa subscribe. Dadah, bye bye.